Halo warga Konoha yang udah capek kerja tapi nggak kaya-kaya. Gimana? Sehat? Selamat datang di channel Explode, channel dimana kamu pengen tahu jalan cerita film tapi males nonton langsung. Kali ini kita akan ngerangkum sebuah film tentang sebuah keluarga yang berusaha untuk selamat dari bencana alam tsunami yang sangat dahsyat. Film ini berjudul San Andreas tahun 2015. Apakah mereka akan selamat dari bencana itu? Langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang perempuan yang sedang mengemudi mobil sambil mendengarkan lagu Taylor Swift. Tiba-tiba tanah longsor terjadi dan menyebabkan mobil yang dikendarainya terjun ke jurang. Dari sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film San Andreas, yaitu Ray Gans, seorang pilot helikopter yang bekerja di tim penyelamatan Los Angeles Fire Department atau LAFD. Ia menyelamatkan perempuan tersebut dari mobil yang tergantung di tepi jurang. We're coming to get you, okay? Let's say we get you home now. Di tempat lain, Lawrence, seorang profesor seismologi di Universitas Caltech, memberikan penjelasan di kelas tentang gempa bumi. The largest ever recorded here in North America, Anchorage, Alaska. Selesai mengajar, Kim, rekannya Lawrence, menemuinya dan mengajaknya pergi untuk menguji modul prediksi gempa yang mereka kembangkan di Valco, Nevada. Alright, let's go check it out. Sementara itu, Blake, putrinya Ray, menelepon ayahnya dan memintanya untuk mengantarkan sepeda beserta kunci sepeda ke rumah. Don't forget bike key. I won't. I got it. Bye, Dad. I love you. Setelah mereka pergi, Ray masuk ke kamar Blake untuk mencari kunci sepeda itu dan kunci kamar. Di dalam sebuah kotak tempat Blake bisa menyimpan barang-barangnya, Ray menemukan sejumlah foto kenangan keluarga mereka. Nah, cerita utama baru dimulai ketika Lawrence dan rekannya gembira karena modul prediksi gempa mereka akhirnya berhasil. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Mereka segera menemukan fakta mengejutkan. Sesar San Andreas mulai bergeser, memicu serangkaian gempa besar di area penelitian mereka, yakni Bendungan Hoover. It's a quake. Air bah mulai menerjang dengan dahsyat. Kim, yang saat itu berada di ruangan bawah tanah, segera berusaha melarikan diri. Sementara itu, Lawrence menunggunya di luar dengan cemas. Dalam pelariannya, Kim melihat seorang anak perempuan yang terjebak. Ia tak ragu untuk menolong, lalu kembali berlari menyelamatkan diri bersama anak itu. Sesaat sebelum mencapai Lawrence, ia berhasil menyerahkan anak perempuan tersebut kepadanya. Namun naas, tepat setelah itu, tanah kembali retak, Kim terperosok ke dalam patahan dan kakinya tertusuk batang besi. Bendungan pun runtuh sepenuhnya dan Kim tidak berhasil diselamatkan. Close your eyes. Ray mendapatkan pemberitahuan darurat. Ia harus segera bertugas ke Nevada, tempat gempa besar baru saja terjadi. Dengan berat hati, ia memberitahu Blake bahwa rencana liburan mereka terpaksa dibatalkan. I'm so sorry. We're heading out tomorrow. I get it. Saat mengantarkan sepeda, Ray juga bertemu dengan mantan istrinya, Emma, dan pacar barunya, Daniel. Dalam percakapan singkat, Ray mengetahui bahwa Emma dan Daniel berencana pindah kota dan membawa serta Blake. Kabar itu membuat Ray kecewa dan frustasi. Those papers signed for you too. Ray berangkat ke Nevada bersama tim penyelamat. Sementara itu, Blake dan Daniel terbang dengan pesawat pribadi menuju San Francisco. Di perjalanan, mereka berbincang dari hati ke hati. Daniel bercerita bahwa ia sedang membangun gedung pencakar langit tertinggi di San Francisco yang ia beri nama The Gate. Gate. Catchy, right? Di sisi lain, Lawrence kembali dari Nevada. Meski masih berduka, ia segera melakukan wawancara dengan media. Dalam wawancara itu, ia menegaskan bahwa mereka berhasil memprediksi gempa bumi melalui modul yang mereka kembangkan. Actually, as of yesterday, we now believe that we can predict them. Namun, di tengah wawancara, dua orang rekan Lawrence datang dan dengan kabar genting. Mereka merekam aktivitas getaran yang sangat tinggi di sepanjang patahan San Andreas, dengan intensitas terbesar yaitu di wilayah San Francisco. You think the whole San Andreas fault might go off? Yes, that's exactly. Kembali ke Blake, ia ditinggalkan Daniel yang harus pergi bekerja. Saat menunggu di lobi gedung, Blake bertemu dengan seorang pria muda bernama Ben. Tiba-tiba, Ollie yang merupakan adiknya Ben datang dan ia pun berkenalan dengan Blake. Lalu Ben dipanggil untuk wawancara dan Blake pun menunggu bersama Ollie. Di Los Angeles, Emma, mantan istrinya Ray, tengah berada di restoran bersama seorang wanita.
Ray yang sedang mengendari helikopter tiba-tiba menelepon dan meminta maaf atas reaksinya sebelumnya. I wanted to tell you I was sorry for how I acted yesterday. Namun tiba-tiba saja gempa besar mengguncang. Emma panik, ia sedang berada di lantai paling atas sebuah gedung mencakar langit. Ray segera memberi instruksi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang ke atas atap. Many people as you can and get to the roof. I'm in the helo and I'll get you from... Sementara itu, Profesor Lawrence yang sedang berada di kantornya yang juga sedang menghadapi gempa hebat. Rekannya memberitahu semua patahan San Andreas telah aktif dan gempanya sedang menuju ke Francisco. And it's heading towards San Francisco. Black dan Daniel naik mobil masih di area parkir hendak meninggalkan gedung. Tiba-tiba gempa besar terjadi. It's an earthquake. Lantai parkir runtuh, mereka terjebak di bawah tanah. Kaki Black pun terjepit di dalam mobil. Daniel panik, ia berusaha mencari bantuan tapi ia justru tertimpa runtuhan gedung. Akhirnya Daniel memutuskan untuk meninggalkan Black dan berlari keluar. Daniel, don't! Please don't leave me alone! Untungnya, Ben melihat saat Daniel tengah mencari bantuan. Ia pun bergegas untuk mencari Blake. Sementara itu di tempat lain, Ray mengendari helikopternya menuju tempat mantan istrinya Emma. Di tempat Emma, keadaan tidak terkendali akibat gempa dahsyat. Emma berusaha untuk menyelamatkan diri. Emma terluka akibat gedung hancur, namun ia masih selamat. Ray pun sampai dan menemukan Emma. Emma berusaha naik ke helikopter Ray dan Ray berusaha menyelamatkan Emma. Gedung-gedung pencakar langit bertumbangan, namun Emma berusaha mencapai jaring yang diturunkan Ray. Gedung tempat Emma berada pun runtuh. Black yang masih terjebak mencoba untuk meminta tolong dan menelpon ayahnya. I don't know where Daniel went. I'm stuck in a limo in a garage in a building. Mendengar hal itu, Ray dan Emma pun berusaha untuk mencari Blake. Blake ketakutan karena bangunan tempat ia terjebak masih terus runtuh. Tak lama kemudian, Ben dan Ollie datang untuk menyelamatkannya. Mereka berdua berusaha untuk mengangkat reruntuhan yang menimpa tubuh Blake, namun usahanya sangat sulit. Blake yang putus asa menyuruh mereka pergi karena merasa tidak ada harapan lagi. I have to get out of here. This building's gonna collapse. Namun Ben dan Ollie tidak seperti Daniel. Mereka tetap bertahan dan terus berusaha untuk menolongnya. No chance in hell will leave you in there. Dengan segala upaya, akhirnya Blake pun berhasil keluar dari runtuhan. Namun belum sempat mereka bernapas lega, gempa susulan kembali mengguncang. Tanpa membuang waktu, Ben, Black, dan Ollie segera bergegas keluar dari gedung tersebut. Di Universitas Caltech, Lawrence dan para rekannya terus memantau gempa. Mereka mendapati bahwa gempa dengan kekuatan yang sama atau lebih besar masih akan berlangsung. The earthquake didn't diminish them. Lawrence, para wartawan, dan para mahasiswanya mencoba untuk memperingati semua orang akan bahaya besar yang masih akan melanda. Black, Ben, dan Ollie mencari toko elektronik untuk mencoba menghubungi Ray, ayahnya. Black berhasil menghubungi ayahnya memberitahu lokasi keberadaannya. Dad, I got out. I'm okay. I'm in an electronics store in Chinatown. Ray pun menyuruh Black untuk pergi ke menara Coit agar ia lebih mudah menemui Blake. So get to higher ground. It's safer. That's where I'm going to be able to see you. Di sisi lain, Daniel berada di luar antara kerumunan orang yang mencoba menyelamatkan diri dan penuh ketakutan. Tiba-tiba, sebuah gedung tinggi runtuh membuat orang-orang panik dan lari berhamburan. Sifat asli Daniel yang hanya mementingkan dirinya sendiri pun terlihat. Dalam perjalanan menjemput Blake, Ray dan Emma bernostalgia akan kenangan lama keluarga mereka. Tiba-tiba mesin helikopter Ray meledak yang membuatnya tak terkendali. Mau tidak mau, mereka melakukan pendaratan darurat di sebuah gedung pertokoan. Mereka mencoba untuk mencari alternatif lain dengan menggunakan mobil. Saat menemukannya, tiba-tiba seorang pria menodongkan pisau kepada Ray, namun ia berhasil dikalahkan. Di Caltech, Profesor Lawrence, para wartawan, dan para mahasiswa mencoba untuk memberitahu masyarakat mengenai kondisi yang terjadi dan akan terjadi. Lawrence menghimbau orang-orang agar segera pergi. I cannot emphasize this enough to the people of San Francisco. You need to get out, and I mean now. Di perjalanan, sepasang kakek dan nenek berteriak memperingati mereka karena jalan yang mereka lalui patah dan terbelah dua. Di tengah-tengah kebingungan, Ray melihat topi yang digunakan si kakek. Ternyata ia bisa mengantarkan Ray untuk menggunakan sebuah pesawat kecil. Setelah sampai, mereka pun berpisah karena si kakek akan menemui anaknya di atas pegunungan. To the wheels. You bet. Be safe.
Di San Francisco, Black, Ben, dan Ollie menemukan mobil pemadam kebakaran. Lalu Black menemukan saluran radio taktis yang bisa mereka gunakan. Sementara Black menggeledah isi mobil pemadam, Ben mendapati bahwa sekeliling menara Coit telah hancur dan mereka tak akan bisa ke sana. We have to go to Plan B. Black, Ben, dan Ollie akhirnya mengganti tujuan mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke Nob Hill agar bisa menghubungi ayah Black. That we can signal my dad in the helicopter. That would be Nob Hill. Ray dan Emma yang sudah sampai di Francisco menemukan kendala. Landasan pesawat terbang telah hancur sehingga mereka tidak bisa mendarat di kota itu. Where are we gonna land? Can't. At least not in the city. Ray akhirnya menyalakan autopilot. Ia memberitahu Emma bahwa mereka harus turun menggunakan parasut. Emma ketakutan, namun mau tidak mau harus mengikuti rencana Ray karena pesawat baling-baling itu akan kehabisan bahan bakar. Trust me. Ray dan Emma pun berhasil melakukan pendaratan dengan parasut di sebuah stadion. It's been a while since I got you to second base. Di Caltech, Profesor Lawrence berhasil menyiarkan peringatannya, namun tiba-tiba gempa melanda tempat mereka berada. Right now I want to be so wrong. Everyone take cover! Black, Ben, dan Ollie sedang berjalan menuju Nob Hill ketika gempa kembali melanda San Francisco. Ray dan Emma juga sudah sampai di San Francisco, namun harus menyelamatkan diri. Ray menyuruh orang-orang pergi ke samping stadion untuk menghindari reruntuhan gedung. Gempa berhenti, Ray dan Emma segera bergegas untuk menemui Blake. Let's go. Kota benar-benar hancur sehingga tidak bisa dilewati. Ray dan Emma pun pergi menggunakan perahu. We don't. We go around it. Sementara itu di tempat Black, kaki Ben terluka terkena serpihan kaca yang besar. Black mengeluarkan serpihan kaca tersebut dan melilit kaki Ben dengan kemejanya. Setelahnya mereka pergi bergegas menuju Nob Hill sambil membopong Ben. Di Caltech, Profesor Lawrence menjadi sangat khawatir karena gempa yang akan terjadi benar-benar gempa yang sangat dahsyat. 9/6. Largest quake in recorded history. Ray dan Emma sampai di dekat menara Coit dan mendapati daerah itu sudah hancur lebur. Ray meyakini bahwa Blake pergi ke tempat lain. Sementara ia sedang berpikir kemana Blake pergi, pertanda tsunami akan datang terlihat. We go. Water being pulled out like that's a tsunami. Ray dan Emma segera berhambur pergi ke daratan. Perjalanan Black, Ben, dan Ollie menjadi lebih lambat karena kaki Ben yang terluka. Ketika sedang berhenti sejenak, saluran radio taktis yang dipegang Emma memberikan peringatan bahwa tsunami akan terjadi. Sirine peringatan pun berbunyi nyaring. Mereka segera berlari ke gedung tinggi milik Daniel, The Gate. Sementara Ray dan Emma harus berjuang mengatasi tsunami. Ray mengendarai perahu mereka mencoba melawan tsunami. Tiba-tiba perahu mereka berhadapan dengan sebuah kapal pengangkut barang yang besar, namun mereka berhasil selamat meski hampir tergulung dengan baling-baling. Di sisi lain, Daniel yang masih berusaha menyelamatkan dirinya sendiri tertimpa dengan kontainer yang diangkut oleh kapal yang hampir menabrak Ray dan Emma. Ia pun modar. Tsunami besar tersebut menghancurkan seisi kota dan menelan banyak nyawa. Black, Ben, dan Ollie yang sudah berada di atas gedung tinggi, namun ternyata mereka masih belum berada di lantai yang cukup tinggi untuk menghindari tsunami. Mereka pun akhirnya berusaha bertahan dengan berpegangan pada kolom gedung. Lalu kota pun berubah menjadi lautan. Black, Ben, dan Ollie naik ke lantai yang lebih tinggi. Sementara itu, Ray dan Emma masih berusaha mencari posisi Blake. Where is she, Ray? Saat Ollie sedang mencari air minum, ia melihat perahu Ray dan Emma melintas. Ia pun berteriak untuk memberitahu. Black dan Ollie berteriak memanggil-manggil Emma dan Ray, namun Ray dan Emma tidak mendengar mereka. Black kemudian berinisiatif mengirimkan sinar laser kepada Emma dan Ray. Akhirnya mereka pun ditemukan. Namun tiba-tiba air naik dan menghantam mereka yang membuat Blake terpisah dari Ben dan Ollie. Ben dan Ollie mencoba mencari Blake namun tidak menemukannya. Mereka berdua pun bergegas naik ke lantai atas karena air semakin naik. Ray mencoba menyelamatkan Blake. Ia menyelam dan mencari putrinya itu. Ia berhasil menemukan Blake namun akses pintunya tertutup. Ray mencoba berbagai cara sementara air masih terus naik. Ben dan Ollie berhasil mencapai lantai lebih tinggi. Ia menyuruh Ollie untuk tinggal di situ sementara ia ingin mencari Blake. Namun gedung itu kembali runtuh. Air pun kembali naik. Blake menyerah, ia tidak mampu lagi bertahan. Ia pun tenggelam. Namun Ray masih terus berusaha. Ia pun berhasil menemukan jalan masuk. Lalu segera membawa Blake keluar dari air dan kemudian bertemu dengan Ben dan Ollie. Ray berusaha memberikan CPR ke putrinya, sementara Ben berusaha untuk memecahkan kaca gedung agar mereka bisa keluar. Emma yang melihat itu mengendarai perahunya ke arah kaca gedung dan menabraknya. Mereka semua pun naik ke perahu.
Ray masih terus memberikan pertolongan ke Blake agar ia sadar. Sesampai di tempat yang lebih aman, mereka fokus untuk menyelamatkan Blake, namun upaya Ray memberikan pertolongan kepada Blake tampak sia-sia. Mereka semua menangis sementara Ray terus berusaha, dan akhirnya Blake pun berhasil sadar, dan mereka semua selamat. Cerita berakhir dengan nuansa haru dan bahagia. Keluarga Ray bersatu kembali di tengah puing-puing San Francisco yang porak-poranda. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Film San Andreas ini mendapatkan rating 6,1 di IMDb. Kalau menurut kalian cocok dikasih rating berapa nih? Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, klik like, subscribe, dan jangan lupa komen ya film apa lagi yang harus kita rangkum. Oke, see you!